sholat dalam keadaan tadi kebelet tadi, hukumnya makruh, tapi sholatnya tetap sah. Dalilnya adalah orang Badui yang setelah sholat tiba-tiba dia pojok, ya, buang air kecil di pojokan. Berarti sholatnya dia dalam keadaan kebelet sampai nggak kuat dia ke kamar mandi, ya, sehingga harus buang air di pinggiran masjid di situ. Dan dia tidak diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengulang sholatnya. Ya. Jadi sah sholatnya, tetapi makruh jangan diulangi. Maka larangan ini telah menunjukkan tidak sempurna sholatnya. Berikutnya hadisnya sama, yaitu makanan sudah terhidang. Tapi ini sesekali, bukan disengaja. Ya, sedang adzan sengaja menghidangkan makanan supaya nggak jamaah, itu keliru. Tapi kalau kita masak kemudian sudah matang baru adzan, maka di situ kemudian makanan sudah terhidang, maka hendaknya kita makan terlebih dahulu, baru kita sholat. Kalau seandainya sholat jamaahnya terlambat atau tidak mendapatkannya, maka itu udzur, diperbolehkannya kita meninggalkan sholat berjamaah. Itu kan boleh. Tapi kalau seandainya yang utama adalah tetap mengerjakan sholat, ya, walaupun makanan sudah terhidang, tapi tidak utama. Yang utamanya adalah tetap supaya apa? Supaya dia tidak terganggu pikirannya dengan makanan yang sudah terhidang tadi. Jadi itu dikatakan wa'lam anna rukhsata amatun, ya. Lakin jurahat anna yusyarat alla yattakhidha dzalika 'adatan. Syaratnya adalah hal itu tidak dijadikan kebiasaan. Jadi jangan pas adzan ke warung, ya, pakai dalil itu, ya, itu enggak benar, ya. Berikutnya yang keempat adalah khawatir hilang hartanya. Ya. Jadi kalau sholat jamaah mengakibatkan hartanya dicuri orang, atau hartanya diambil orang, atau hartanya kebakar, misalnya rumahnya kebakaran, rumahnya musnah, nah itu boleh, ya, gara-gara hartanya bisa musnah kalau kita sholat berjamaah. Atau menghilangkan nyawa misalnya. Jadi pas mau sholat jamaah, anaknya kan segorepan, tinggalin sholat jamaah, menyelamatkan orang yang habis segorepan. Lanjutnya, kemudian hujan deras atau banyak lumpur menghalangi jalan. Kalau lumpur mah kagak di sini, ya, sudah aspal semuanya, apalagi ada payung. Jadi hujan deras ini yang kemudian mengganggu dirinya untuk pergi sholat berjamaah di masjid, ya, itu baru boleh. Tapi kalau sholat hujannya rintik-rintik, tidak mengganggu dan tidak menyebabkan kita kesulitan untuk menjangkau masjid, maka tidak menjadi penghalang kita sholat berjamaah di masjid. Selanjutnya, itu ada dalilnya, ya. Lanjutnya, bila kehadirannya ke masjid terjadi bahaya seperti di jalanan menuju masjid ada binatang buas, ya, ada musuh, ada preman. Kalau kita sholat di masjid dipalak sama preman, nah, itu menjadi udzur untuk kita tidak sholat jamaah di masjid. Berikutnya, jika imam terlalu panjang sholatnya melampaui sunnah Nabi, sholatnya 2 jam, nah itu boleh tidak melaksanakan sholat berjamaah bersama dengan dia. Cari jamaah yang lainnya yang lebih ringan. Ya, anna rajulan tanaha fa shalla wahdahu. Ada seorang laki-laki, ya, diriwayatkan dia memisahkan diri dari sholat itu, ya, sholat sendirian disebabkan karena imamnya sholatnya kepanjangan. Ya. Dan wa amma idza kana tawil fi hududis sunnah fala yahilu lahu takhalluf. Tapi kalau panjangnya masih dalam batas-batasan sunnah, maka itu tidak boleh kemudian meninggalkan jamaah, sholat sendiri. Walau an yusalliya fi masjidin akhar la yutil, dia boleh mengerjakan sholat di masjid yang lainnya yang tidak panjang. Maka Rasulullah memerintahkan idza shalla ahadukum bin nasi falyukhaffif, kalau kamu sholat dengan manusia maka ringankanlah. Fa inna fihi dha'if, karena di antara mereka ada yang lemah, tua, ada yang marid, sakit, wadal hajah, ada yang punya keperluan. Ya, jadi kalau sholat zuhur, ya maksimal sholatnya itu sampai jam 1 lah, jangan sampai lewat jam 1. Karena setelah jam 1 kan mereka kerja lagi. Jadi kalau sholat zuhur sampai jam 1 itu masih wajar. Ya, jadi bukan dianggap panjang. Selanjutnya, ini saja. Tidur atau lupa tadi, ya. Kalau jangankan mengakhirkan sholat sampai akhir waktu, sampai selesai waktunya juga kalau tidur sama lupa alasannya itu masih diperbolehkan. Tapi dia harus mengqadha sholat. Kemudian yang ini, makan bawang karena mengganggu jamaah yang lainnya. Dulu bawang yang mengganggu. Kalau sekarang kan banyak yang mengganggu orang sholat. Ya kan? Rokok itu kalau orang habis merokok itu kan baunya tidak sedap. Ya kan?
Kalau bau tidak sedap, jangan ikut jamaah, ganggu orang. Karena malaikat juga merasa terganggu. Innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Malaikat itu merasa terusik kalau manusia terusik. Itu adalah berkaitan dengan bawang. Zaman dulu orang makan bawang bombay. Itu kan baunya sangat menyengat, itu mengganggu orang. Jadi daripada dia mengganggu orang dalam sholatnya, maka sebaiknya dia tidak bersama dengan orang yang sholat berjamaah. Dia boleh meninggalkan di situ. Tapi itu juga tidak disengaja. Mau sholat jamaah ini saya makan bawang di luar biar nggak jamaah. Itu nggak boleh. Ya. Artinya kalau dia sudah terlanjur makan sesuatu yang tidak sedap, kalau dia kemudian memaksakan sholat dan mengganggu orang lain, maka itu ya lebih baik tidak bersolat berjamaah daripada mengganggu orang. Ini menunjukkan bahwa mengganggu orang itu bukan masalah sepele. Sampai kemudian membolehkan seseorang tidak sholat jamaah itu kan sangat besar. Dan macam-macam ya. Misalnya habis bekerja keringatan, baunya tidak sedap, ya kan? Keringetan. Nah itu sebaiknya bersihkan dulu, ya. Pakai minyak wangi supaya dia tidak mengganggu orang lain. Selanjutnya, ya. Ini perintah tadi meringankan sholat, ya. Jadi ada meringankan sholat yang sesuai dengan sunnah. Contohnya dalam sholat fajar, sholat subuh yang dianggap masih ringan, mengikuti sunnah itu kalau sholatnya antara 60 sampai 100 ayat. Itu dianggap ringan. Ya, kalau kita kan 6 ayat surat An-Nas. Ya, 5 ayat surat Al-Ikhlas gitu kan. 3 ayat surat Al-Kautsar. Itu enggak, yang namanya ringan sholat subuh itu 100 ayat. Kalau lewat 100 ayat baru berat. Seperti surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Jadi rakaat pertama surat As-Sajdah, surat yang kedua rakaat yang kedua surat Al-Insan itu dianggap ringan. Zuhur rakaat yang pertama 30 ayat. 30 ayat itu kalau surat Al-Baqarah itu sampai 3 halaman. Rakaat yang kedua setengahnya 15 ayat. Rakaat yang ketiga ya Fatihah saja. Atau kalau boleh juga membaca surat juga boleh, tapi tidak disunahkan. Jadi surat rakaat ketiga, rakaat keempat, habis Fatihah baca surat itu boleh, tapi tidak disunahkan karena Rasulullah tidak menyunahkan itu. Nah itu dianggap ringan, masih mengikuti sunnah. Dan demikian selanjutnya surat Asar, Maghrib, Isya disebutkan semuanya. Ya, misalnya apa itu sholat Maghrib dan Isya yang dibaca apa? Itu was-sama'i wat-thariq, ya kan? Kemudian yang kedua was-sama'i dzatil buruj, wasyamsi wadduhaha wal laili idza yaghshaha. Nah itu dianggap pendek. Nah, kita biasanya bermasalah dengan tarawih. 8 rakaat maunya cepat-cepat selesai. Surat yang dipilih yang pendek-pendek. Selanjutnya apa? Ya, munculnya 2 jamaah ini kalau seandainya ini kan berkaitan dengan orang yang mengakhirkan sholat. Dilarang kita mendirikan 2 jamaah secara bersamaan. Jadi kalau jamaah yang pertama itu sudah selesai, maka hendaknya kita jangan membuat 2 jamaah, 1 jamaah saja. Kenapa? Karena itu akan mengganggu, ya kan? Mengganggu. Kalau zaman Sayyidina Umar itu dalam fikihnya mengatakan kalau ada orang yang mendirikan sholat berjamaah sementara sudah ada jamaah, maka sholat jamaah yang kedua itu akan saya campur satu persatu. Kenapa? Karena itu mencerai beraikan jamaatul muslimin. Ya. Kecuali kalau tidak tahu, ya kan? Tidak tahu, jadi yang sana sudah ada jamaah sebenarnya, nggak tahu kemudian kita mendirikan jamaah sendiri. Atas ketidaktahuan itu maka kita tidak berdosa di situ. Tapi dalam pendapat yang lain mengatakan dia harus ya bergabung dengan sholat jamaah yang pertama. Jadi dia bubarkan jamaah yang keduanya, kemudian dia bergabung dengan jamaah yang pertama. Kalau seandainya dia kemudian tahu kemudian di sela-sela dia sholat itu. Tapi yang benar adalah ya dilanjutkan saja jamaahnya walaupun ada 2 jamaah karena ketidaktahuan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Udah habis ya? Coba. Habis. Baik, ada yang menanyakan, kamu silakan.
Iya. Jazakallah khair buat Ustaz Maftuh. Saat ini sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama dari Ikhwan dan Akhwat, mungkin ada dari Akhwatnya. Dari Ikhwannya satu dulu. Ada pertanyaan tentang sholat? Dari Akhwatnya boleh? Ada pertanyaan tentang sholat? Apa yang tadi tidak dimengerti atau apa? Bapak-bapak ada Pak? Boleh ya? Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Menanyakan mengenai munculnya dua yang terakhir itu Pak Ustaz. Saya masih agak bingung itu maksudnya seperti apa. Ya. Jadi yang dimaksud dengan adanya dua jamaah atau lebih ya. Jadi membuat sholat berjamaah lebih dari satu. Jadi sudah selesai sholat jamaah yang utama di masjid bersama dengan rombongan yang pertama. Biasanya kan banyak yang masbuk, ya kan? Yang terlambat, yang menunda-nunda sholatnya tadi itu, yang terlambat tadi itu. Nah, mereka biasanya membuat jamaah, sholat jamaah. Ya. Nah, ketika mereka membuat sholat jamaah, hendaknya mereka menjadikan sholat jamaah itu satu saja. Jangan masing-masing. Ya, jangan membuat beberapa sholat jamaah. Ya, di pojok kanan ada jamaah, di pojok kiri ada jamaah, di depan ada jamaah, di belakang ada jamaah misalnya. Nah, itu dilarang, ya kan? Karena pertama mengganggu, ya, mengganggu jamaah muslimin, ya. Karena banyaknya suara bersaut-sautan, ya, sehingga menyebabkan tidak khusyuk. Yang kedua adalah mencerai-beraikan shaf, ya, jamaah. Karena sholat itu mengajak kita untuk bersatu. Dengan adanya banyak jamaah itu, ya, menodai kesatuan dan persatuan kaum muslimin. Ya. Dan di situ kemudian para sahabat, ya, sangat mengancam kalau ada orang yang membuat jamaah sholat sementara sudah ada jamaah sholat. Kalau sudah tahiyat akhir, maka selesaikan dulu sampai dia assalamualaikum baru mendirikan sholat baru lagi, membuat jamaah baru lagi. Itu maksudnya Pak. Ada Ustaz perempuan? Ya, silakan. Lagi tulis Ustaz. Mungkin dari anak Ustaz. Ya, silakan. Misalkan kita ke luar kota ya Ustaz, hanya sekedar ya liburan gitu ya, sama keluarga. Tapi kita di situ dalam seminggu menjamaknya gitu. Nah, mungkin secara singkatnya Ustaz, kaidah ataupun tata cara jamaknya itu kan boleh atau enggak kayak gitu seminggu dijamak? Iya. Kalau kondisi yang tadi disebutkan, di mana dia tidak berniat untuk menetap di sana, dia hanya sewaktu dengan waktu tertentu saja di tempat tersebut, maka dia boleh menjamak selama dia berada di situ. Sama dengan ketika Rasulullah pada saat Fathu Makkah itu beliau 15 hari di Makkah dan beliau menjamak sholatnya ketika berada di Makkah. Kenapa? Karena beliau tidak berniat untuk menetap di situ. Ya, beliau sudah batasi. Tetapi kalau dia lama di situ, misalnya bekerja, saya misalnya bekerja ke Bandung, pulang seminggu sekali, maka itu sudah dianggap menetap, ya kan? Karena saya pulang ke situ, kerja di situ, pulang ke situ, ya rumahnya di situ, itu menetap. Atau orang yang kuliah di luar negeri, misalnya antum kuliah di mana, Malaysia, itu sudah dianggap menetap, maka tidak boleh menjamak selama kuliah. Nah, kalau antum bukan menetap di sana seperti orang yang umroh, selama umroh itu boleh menjamak terus sampai 10 hari kan? Ya kan? Kalau haji juga sama sebenarnya boleh, tapi jangan dilakukan. Ya kan? Haji itu sebenarnya juga boleh karena dia tidak berkeinginan untuk menetap di sana. Maka dia boleh menjamak, aslinya boleh menjamak, tapi menurut saya jangan dilakukan karena kita rugi kalau menjamak di sana. Rukhsah itu nggak harus diambil. Karena apa? Karena kita tidak akan mendapatkan keutamaan melaksanakan sholat di Masjidil Haram dan Masjid
Nabawi gitu kan. Masjidil Haram 100.000 kali lipat pahalanya daripada di masjid yang lainnya. Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Jadi kalau kita jamak, ya kita tidak mendapatkan sholat berjamaah di masjid yang mulia tersebut. Tapi kalau kita berniat menetap tadi, misalnya kita kuliah di Malaysia atau kita kerja di Bandung selama sama dengan kita lah, kita merantau di Jakarta, ya kan? Dan kita tidak berkeinginan untuk menetap karena KTP kita nggak mau ganti, KTP tetap KTP kampung. Maka selama itu dia bekerja di Jakarta, selama dia kuliah di Malaysia, maka dia tidak boleh menjamak karena dia sudah dianggap menetap walaupun dia KTP-nya masih KTP kampung. Walaupun kewarganegaraan masih kewarganegaraan Indonesia, karena dia sudah bersedia untuk menetap di situ, sudah aktif di situ. Berbeda dengan kegiatan-kegiatan yang temporer, misalnya kunjungan kerja, DPR kunjungan kerja, itu walaupun dia misalnya di sana 10 hari masih boleh untuk menjamak. Lebih utama jamak atau puasa? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah itu, mana yang lebih utama, itmam, namanya azimah atau rukhsah. Rukhsah adalah jamak dan qasar. Azimah adalah itmam. Itmam itu menyempurnakan sholat sesuai dengan rakaatnya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan lebih baik ambil rukhsah, karena Rasulullah mengatakan ambillah rukhsah itu, karena rukhsah itu adalah sedekah dari Allah. Jadi Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk mengambil rukhsah. Perintah itu dimaknai lebih utama, ya, lebih utama karena kita diperintah untuk mengambil rukhsah dan itu adalah sedekah dari Allah. Kemudian Imam Syafi'i berpendapat itmam lebih utama, azimah itu lebih utama. Kenapa? Rukhsah itu syai'un thari. Rukhsah itu adalah sesuatu yang datang belakangan. Rukhsah itu adalah kondisional. Azimah itu adalah hukum asal. Ketika kita dihadapkan antara hukum asal dengan kondisional, maka hukum asal itu lebih baik daripada kondisional. Yang pertengahan adalah dilihat kondisinya. Kalau kondisinya rukhsah lebih baik, maka rukhsah itu diambil lebih baik. Kalau azimah lebih baik, maka azimah itu diambil lebih baik. Contoh misalnya orang pulang kampung, mudik, safar, ya, bepergian dari Jakarta ke kampung, jauh ke Surabaya misalnya. Itu lebih baik puasa atau tidak puasa? Semua sepakat boleh tidak puasa. Semua sepakat boleh puasa. Tapi mana yang lebih utama? Para ulama berbeda pendapat. Imam Ahmad mengatakan lebih baik tidak puasa karena itu adalah rukhsah. Imam Syafi'i mengatakan lebih baik puasa karena puasa adalah azimah. Yang pertengahan adalah dilihat kondisinya. Kalau kondisinya kuat, ya, nyaman, maka puasa lebih baik. Tapi kalau kondisinya susah, macet berjam-jam seperti Brexit pada saat itu, atau pulang kampung dari sini sampai Surabaya naik becak berat, maka tidak puasa lebih baik. Karena Rasulullah mengatakan laisa minal birri antasuma fis safari. Tidaklah suatu kebaikan seseorang berpuasa di waktu perjalanan. Karena hadis itu keluar ketika Rasulullah melihat ada orang yang memaksakan puasa padahal sudah loyo, ya kan? Maka Rasulullah mengatakan, udah buka aja, nggak usah puasa. Nggak boleh puasa dalam keadaan memaksakan kondisi yang tidak memungkinkan untuk berpuasa. Jadi itu. Ini mungkin sesi terakhir. Ada pertanyaan yang malu-malu yang terakhir. Emang ini pertanyaan yang baik tuh begini. Ini ikhlas tulus. Ya, Ustaz Somad juga tenar gara-gara pertanyaan begini ya. Kalau ceramah kan banyakkan pertanyaan daripada ceramah. Apakah anak-anak yang ikut dalam shaf sholat itu memutuskan barisan sholat ataukah tidak? Pertama, bahwa barisan sholat itu sudah ada aturannya. Ya, barisan yang paling depan adalah orang dewasa. Barisan yang kedua adalah anak-anak. Barisan yang ketiga adalah wanita. Tuh urutannya. Sebagian ulama mengatakan ada yang menyela-nyela antara 3 dan 2. Setelah anak-anak itu ada lagi sebelum wanita. Siapa itu? Khumsa. Khumsa itu apa? Bencong. Bencong itu apa? Khumsa yang di dalam kitab-kitab fikih itu bukan bencong yang menurut kaidah kita sekarang ini. Khumsa di situ yang dimaksud dengan bencong di situ adalah orang yang memiliki 2 kelamin.
laki-laki dan perempuan. Baik dua-duanya berfungsi disebut dengan khuntha muskil, atau salah satunya yang berfungsi namanya khuntha biasa. Itu barisannya di bawah, di belakang laki-laki, ya anak-anak. Yang sekarang ini itu bukan khuntha, itu mereka adalah al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa, yang dilaknat oleh Allah itu, yaitu laki-laki yang menyerupai perempuan, kelaminnya tetap laki-laki tapi pura-pura jadi perempuan. Itu namanya mutasyabbihina minar rijali bin nisa, itu yang dilaknat oleh Allah. Jadi alasan orang-orang liberal yang menghalalkan LGBT itu dalilnya, oh di kitab-kitab ada khuntha kok. Khuntha itu beda dengan yang tadi itu kan, yang pura-pura jadi perempuan tadi itu. Itu yang dilaknat di situ jelas, la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Allah melaknat perempuan-perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai perempuan. Nah, apakah kemudian kalau ada barisan kebetulan anak laki-laki itu, anak-anak itu berada di tengah-tengah barisan, itu memutus barisan, ya aslinya itu nggak boleh karena itu bukan aturannya, ya kan? Tetapi kalau terjadi demikian, itu tidak memutus barisan. Memutus barisan. Kalau seandainya terputus barisan pun juga tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Ada sebuah hadis, ya, la yusalli ahadakum fi munfaridan fi akhir shaf. Tidak benar sholat seseorang di antara kalian di akhir shaf. Jadi sholat sendirian di shaf yang paling terakhir, sendirian aja gak ada temannya. Itulah sholata. Sebagian mengatakan tidak sah sholatnya, sebagian lagi mengatakan tidak sempurna sholatnya. Yang benar adalah tidak sempurna sholatnya, ya kan? Makanya yang sempurna adalah kalau kita sholat sendirian di barisan terakhir sendirian, maka tarik yang di depannya untuk mundur. Cuman nggak ada di sini, nggak tradisi di situ tuh. Belum pernah saya lihat begitu. Tapi itu memang aturannya, ya kan? Kalau dipastikan bahwa tidak ada jamaah yang lainnya yang akan menghampiri, menemani kita sholat di shaf yang terakhir. Yang mengatakan tetap sah sholatnya dan tidak batal sholatnya, tapi tidak sempurna adalah hadis Abu Bakarah. Abu Bakarah, ya, ketika akan mengerjakan sholat itu makmum dan imamnya sudah dalam keadaan rukuk, maka dia sampai di depan pintu itu langsung rukuk di depan pintu sendirian dia. Kemudian dia berjalan sambil rukuk sampai mendapati shaf yang terakhir yang dia temukan, ya kan? Nah, itu menjadi dalil bahwa dia ketika rukuk itu sholatnya berada di shaf yang terakhir sendirian dan sholatnya tidak batal karena Rasulullah tidak memerintahkan dia untuk mengulangi sholatnya. Jadi tidak memutus barisan. Maka sebaiknya yang sholat di masjid, anak-anak yang sholat di masjid itu adalah anak-anak yang sudah mumayyiz. Anak-anak yang belum mumayyiz itu lebih banyak mudorotnya daripada maslahatnya. Mumayyiz itu apa? Mumayyiz itu artinya sudah bisa diajak berpikir. Pikirannya itu sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, pada kitab-kitab mumayyiz itu umurnya sekitar 7 tahun. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan muruhum bisolati 'inda sab'in, perintahkan anak kamu mengerjakan sholat sampai usia 7 tahun. Karena 7 tahun adalah usia mumayyiz. Ya, kalau sudah selesai umur 7 tahun maka ya, perintahkan dia mengerjakan sholat hingga usia 10 tahun. Dan kalau sudah 10 tahun dia belum mengerjakan sholat maka pukul dia. Jadi umur 7 tahun, dari umur sebelum umur 7 tahun dia diajari tentang sholat. Setelah 7 tahun dia diperintah untuk mengerjakan sholat ke masjid, ya kan? Tapi setelah umur 10 tahun dia dipukul kalau nggak sholat. Tahapannya begitu. Diajari dulu, dipahamkan dulu, kemudian diperintah, baru kemudian dipukul. Ya. Jangan nggak pernah diajarkan, nggak pernah disuruh, kemudian gede baru dipukul kalau nggak sholat. Itu nggak ada tahapannya. Berikutnya, nah ini pertanyaan minimalis di kertasnya. Saat lelah membuat telah bangun untuk sholat subuh, membuat tak bangun dengar adzan. Saat bangun kerjakan sholat saat matahari ya, sudah tinggi ya, intinya ya. Itu yang hadis tadi disebutkan. Yang disebutkan oleh Rasul dalam hadis itu adalah man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha.
Jadi kalau ada orang yang tertidur apapun sebabnya, mau lelah, mau tidak lelah, mau ngantuk atau tidak ngantuk, tapi tidurnya itu benar-benar tidur, bukan pura-pura tidur, ya kan? Maka tidak gugur kewajiban sholatnya. Dia meninggalkan sholat karena tidur atau lupa, itu adalah udzur yang dibenarkan, karena itu pulpen pencatat amal perbuatan sedang diangkat. Jadi dia tidak berfungsi akalnya. Maka ketika akalnya berfungsi kembali saat dia bangun atau saat dia ingat, maka saat itu pula dia diwajibkan untuk mengerjakan sholat walaupun matahari sudah terbit. Kapan dia mengerjakannya? Bagaimana ketika matahari sedang terbit? Matahari sedang terbit, kan ada hadis yang menyatakan kita dilarang untuk mengerjakan sholat ketika matahari terbit. Di sini para ulama berbeda pendapat antara menggabungkan kedua dalil ini. Yang pertama, tunggu sampai matahari agak tinggi, setinggi tombak. Ya, lihat mataharinya setinggi tombak, baru kerjakan sholat qadha, sholat yang ditinggalkan tadi. Sebagian karena mengikuti hadis yang melarang kita mengerjakan sholat saat matahari terbit. Ya. Yang satu lagi mengatakan kerjakan walaupun matahari sedang terbit. Karena perintahnya fal yusolliha idza dzakaraha, segera kerjakan, jangan tunda-tunda. Walaupun dalam keadaan di waktu yang dilarang. Ya, mengikuti dalil yang fal yusolliha idza dzakaraha. Mana yang paling aman? Yang paling aman adalah tunda sebentar hingga matahari agak tinggi, baru kemudian kerjakan sholat ya qadha tadi. Istilahnya udah kadung ketinggalan, biarin aja ketinggalan sebentar. Yang penting tidak berada di waktu yang dilarang kita mengerjakan sholat, yaitu terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Jadi terbenamnya matahari, terbenamnya matahari, dan tergelincirnya matahari itu adalah 3 waktu kita dilarang mengerjakan sholat, karena itu adalah waktu ibadahnya orang-orang kafir. Kemudian yang berikutnya, apabila kita meninggalkan sholat asar karena sikon, tidak memungkinkan, sebaiknya diganti di waktu sholat apa? Nah, langsung kapan dia ingatnya. Jadi tidak meninggalkan sholat karena sikon. Sikonnya apa? Sikonnya itu cuma 2 saja, lupa dan tidur. Yang lainnya nggak ada sikon yang membolehkan kita meninggalkan sholat hingga selesai waktunya. Perjalanan misalnya, macetnya luar biasa, ya kan? Ya kerjakan sebisanya di situ, ya kan? Farijalan aw rubbana. Jadi sholatnya sambil mengendara. Itu yang paling utama, ya kan? Walaupun ada sebagian ulama mengatakan boleh nanti diqadha, dikiaskan dengan orang yang lupa tadi, tapi itu tidak kuat. Karena hadisnya cuma lupa dan tidur saja. Orang yang macet di situ nggak disebutin macet, nggak ada, ya kan? Jadi kalau macet, kondisi di pesawat, maka kerjakan semampunya. Dia hanya meninggalkan salah satu syarat sholat, yaitu menghadap kiblat, ya kan? Dengan ya tidak sempurna berdirinya atau rukuknya dan lain sebagainya. Jadi dalilnya adalah ya, berzikirlah kamu kepada Allah, ya kan? Artinya sholatlah kamu baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan menunggang kuda, atau dalam keadaan duduk, dalam keadaan ya, kondisi apapun, tetap kerjakan ibadah sholat. Sama dengan ketika orang sholatul khauf. Jadi di situ. Maka yang itu kondisi terpaksanya. Maka kondisi sikon apa belum jelasin, harus dijelaskan apa sikonnya. Yang terbaik adalah kita kan tahu masa-masa macet itu kan tahu. Jadi kalau sudah tahu macetnya jangan pulang, habis maghrib pulangnya. Udah terbiasa macet, udah kebiasaan kita. Atau jangan lewat tol, lewat jalan biasa. Sewaktu kemudian waktu sholat maghrib tiba, kita mampir di masjid. Jadi diatur terlebih dahulu supaya kita tetap bisa mengerjakan sholat sesuai dengan aturannya, ya, tidak dalam keadaan duduk. Nah, tapi kalau dalam keadaan sudah terjebak macet dan itu tidak kita prediksi, maka disitulah kemudian kita diperintahkan untuk mengerjakan sholat sebisanya, dengan syarat kalau kita tiba di rumah itu sudah habis waktunya. Sebagian lagi mengatakan kerjakan sebisanya, nanti di rumah sholat lagi. Ya, untuk menyempurnakan. Ada yang mengatakan begitu, tapi ya tidak kuat itu. Ya.
Karena orang udah sholat terus suruh ulang lagi. Jadi lihat sikonnya. Khusus buat akhwat karena ini yang bertanya adalah akhwat. Kalau ada orang sudah masuk waktu sholat belum sholat kemudian haid. Ini misalnya zuhur nih, dia nggak sholat nih zuhur. Tadi waktu pertama nggak sholat, menjelang asar haid, baru mau sholat haid. Jadi asar misalnya jam 3, setengah 3 mau sholat haid. Sholat yang ditinggalkan tadi, sang sholat zuhur tadi wajib diqodho atau tidak? Tidak wajib diqodho karena waktunya masih ada. Jadi sholat zuhur yang belum dia kerjakan, keburu dia haid sebelum waktunya habis, maka dia tidak wajib untuk mengqodho sholatnya tersebut. Berbeda kalau misalnya dia nggak sholat asar baru haid, itu wajib untuk mengqodho sholatnya. Itu nanti ada perbedaan tuh, meninggalkan sholat dengan sengaja. Apakah wajib qodho atau tidak? Dan terakhir, termasuk di antara yang keduanya adalah kalau ada orang yang haid, zuhur nih haid, kemudian sebelum asar sudah bersih dan cukup untuk mandi, maka dia wajib sholat zuhur. Jadi setengah 3 haidnya bersih, kemudian dia langsung mandi, 10 menit, kemudian masih punya waktu untuk mengerjakan sholat, maka dia wajib mengerjakan sholat zuhur. Nah, bagaimana hukum orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja? Para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan nggak wajib mengqodho. Ini pendapat minoritas ulama, ya kan? Dia cukup bertaubat saja dan dia berdosa dan diwajibkan untuk bertaubat, tapi tidak diwajibkan untuk mengqodho. Kalau orang meninggalkan sholat dengan sengaja, misalnya tuh preman-preman itu kan nggak sholat, ya kan? Sebagian lagi mengatakan wajib mengqodho tetap. Kenapa? Dalilnya adalah qiyas min babi aula. Apa itu qiyas min babi aula? Qiyas min babi aula adalah orang yang lupa, orang yang tidur saja, yang pulpen pencatat amal perbuatan tidak dilakukan, yang dia mendapatkan rukhsah saja wajib mengqodho, apalagi yang sengaja. Yang sengaja ini jauh lebih wajib daripada sekedar lupa. Itu namanya qiyas min babi aula. Gampangnya begini. Di dalam Al-Quran Allah itu kan melarang kita mengatakan kepada orang tua. Sama orang tua itu kan dilarang, ya kan? Tapi di dalam Al-Quran tidak ada larangan memukul orang tua. Apakah kita boleh memukul orang tua karena nggak ada larangan di dalam Al-Quran? Orang tua juga gebukin. Loh, kamu kok gebukin orang tua? Oh, cuma larangan nggak boleh hus doang kok. Itu artinya apa? Hus saja nggak boleh, apalagi mukul. Itu namanya qiyas min babi aula. Jadi sholat yang lupa saja, yang tidur saja wajib qodho, apalagi sengaja tidak sholat lebih wajib qodho. Itu jumhur ulama mengatakan demikian. Apalagi ini? Apa ini? Ini biasanya kalau saya ngoreksi begini langsung kasih nilainya, nggak usah dibaca. Apa ini? Al-Fatihah. Baca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu wajib dibaca. Apakah kita mengikuti bacaan imam gitu ya? Intinya ya? Ya kan? Iya. Gimana? Ini kalau misalkan sholat tarawih kan imamnya suka cepat bacanya tuh. Pas kita mau diri dia udah keburu baca surat yang kedua. Nah kan sedangkan kalau Al-Fatihah itu kan pada dasarnya kalau di sholat itu wajib dibaca. Nah terus kita dalam hati baca surat Al-Fatihah apa ikutin imam aja baca surat yang kedua. Ya, kalau imam baca Fatihah maka dengarkan. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nah, setelah surat Al-Fatihah, apakah kita masih wajib membaca Fatihah atau tidak? Mayoritas ulama mengatakan masih wajib membaca surah Al-Fatihah. Karena baca surat itu tidak wajib. Maka kita dihadapkan kewajiban mendengarkan surat dengan kewajiban membaca Fatihah. Lebih berat mana? Kewajiban membaca Fatihah lebih berat daripada kewajiban mendengarkan surat Al-Quran yang dibaca setelah Fatihah. Para ulama sepakat kalau ada orang yang mendapati imam
sudah ruku, maka gak wajib gugur kewajiban baca Fatihah dan dia mendapatkan rakaat tersebut. Kalau ada imam ya, membaca surat Al-Quran, kemudian kita baru masuk dan membaca Al-Fatihah belum selesai, dia sudah ruku, maka kita nggak perlu melanjutkan Fatihah kita langsung ruku. Itu sepakat di situ. Nah, bagaimana kalau seandainya kita mendapatkan waktu untuk baca Fatihah? Maka menurut mayoritas ulama kita tetap membaca Al-Fatihah sambil sedikit-sedikit mendengarkan surat Al-Quran. Jadi telinganya kita pasang mendengarkan Al-Quran, mulut kita membaca surah Al-Fatihah. Yang paling baik adalah imam ngasih jeda antara Fatihah dengan baca surat, kasih jeda sebentar agar makmum membaca surah Al-Fatihah. Itu yang paling baik. Tapi kalau tidak, ya baca Fatihah walaupun imam sedang membaca surat Al-Quran. Walaupun sebagian ulama mengatakan nggak perlu baca Fatihah karena apa? Fatihah makmum sudah ditanggung oleh imam. Ya, walaupun ini beresiko. Ya, kalau kita tidak ingin beresiko adalah tetap membaca surah Al-Fatihah tanpa mengurangi pendengaran kita mendengarkan surat Al-Quran. Ya. Tapi kalau kemudian kita baca surat Al-Fatihah, kok imam keburu ruku, lanjutin ruku, tinggalin Fatihah. Ya, karena perintahnya adalah wa idza raka'a farka'u. Kalau imam sudah ruku, rukulah kamu. Ya, karena itu imam disuruh untuk mengikuti, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu ditunjuk untuk diikuti. Jadi Fatihahnya walaupun enggak selesai, itu akan ditanggung oleh imam bacaan Fatihah kita. Ya, asal apa? Kita sudah memulai baca Fatihah, hanya tidak terkejar waktunya. Apabila kita meninggalkan sholat asar, kita tadi udah berarti 4 ya. Ya udah semua. Ya. Baik, sudah semua Pak. Baik, kita akhiri pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, semakin memperjelas pemahaman kita tentang sholat jamaah, sehingga kita jangan sampai dengan mudahnya meninggalkan sholat berjamaah walaupun penghalang begitu banyak. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustaz Maftu yang telah memberikan paparan tentang sholat pastinya yang sudah kita dengarkan, dan insyaallah semoga kita bisa amalkan. Dan jika ingin bertanya langsung aja hubungi Ustaz Maftu di Japri, berani insyaallah bisa dijawab oleh Ustaz. Dan kajian ilmiah zuhur insyaallah akan dilaksanakan hari Kamis besok yang akan dibawakan oleh Ustaz Jeka Kurniawan yang bertemakan sujud-sujud di Ramadan insyaallah. Tetap di ba'da zuhur dan tetap di Mushola Darul Iman. Untuk itu bagi para jemaah bisa diajak tetangganya yang lain dan teman-temannya untuk hadir di hari Kamis nanti insyaallah. Semoga menambah pahala kita di bulan yang penuh berkah ini dan menjadi tabungan kelak di akhirat insyaallah. Sebelum kita tutup, kita baca doa kafaratul majelis. Dari panitia cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.